Ustaz, ini seorang warga di Bandung rela menjual 2 buah mobil guna mendirikan dapur umum bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, dalam satu hari, dapur umum ini mendistribusikan 4.000 paket nasi. Berbagai cara dilakukan oleh seorang warga untuk membantu sesama di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya dilakukan oleh Tubagus Zainal Arifin, warga Jalan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Dirinya rela menjual 2 buah mobil hanya untuk mendirikan sebuah dapur umum bagi warga Bandung yang sedang menjalani isolasi mandiri. Selain itu, Zainal juga mempekerjakan warga sekitar yang terdampak PHK untuk membantu memasak serta mendistribusikan makanan. Dalam satu hari, ada 4.000 paket nasi serta vitamin dibagikan kepada warga Bandung yang sedang menjalani isolasi mandiri. Dalam satu paket nasi tersebut tersedia berbagai macam sayur, lauk daging, nasi serta vitamin untuk menunjang kebutuhan warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Saya hanya satu dan juga mintanya satu sampai kita apapun akan kita korbankan, yang penting anak kita jangan sampai terkena. Itu dua hal yang selalu kita sampaikan, dan kalaupun memang harus mengorbankan benda itu kan dari itu. Kalau orang bilang saya ini orang baik, itu sebenarnya salah. Saya ini orang paling pelit di dunia, jadi harta saya akan saya bawa mati. Cuma sekarang saya titip-titip dulu ke orang. Rencananya niat baik ini akan terus dilanjutkan hingga pandemi ini berakhir sepenuhnya. Namun Zainal masih memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan ribuan paket nasi untuk didistribusikan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Masya Allah, di saat sebagian dari kita mungkin masih hitung-hitungan untuk bersedekah, ada orang lain yang begitu bersemangat sedekah di jalan Allah. Ustaz At-Tabik, kita sering berbicara soal sedekah, namun sekarang kita bahas bagaimanakah sebenarnya keutamaan bersedekah saat dalam keadaan sulit. Ya, keadaan sulit adalah keadaan siapapun yang tidak dikehendaki. Karena itulah justru ujian kedermawanan saat seseorang dalam keadaan sulit. Kenapa Nabi SAW sampai menyebutkan afdolus sedekah, sedekah yang terutama adalah manakala dalam keadaan sulit, masyarakat amat sangat membutuhkan. Bukan hanya yang diberi bantuan, mungkin yang memberikan bantuan juga dalam keadaan sulit. Tapi disitulah ada lapang dadanya, disitulah kedermawanannya yang sangat tinggi, yang diistilahkan dalam agama namanya itsar, yaitu mengutamakan orang lain, sama-sama membutuhkan. Di saat ini semua kita membutuhkan, namun disitulah ujian kedermawanan, ujian ihsan Allah hadirkan, dan tetap akan ada orang-orang yang terbaik, orang-orang yang sungguh ingin membantu sahabat-sahabatnya, keluarganya, saudara-saudaranya, meskipun ia juga amat sangat membutuhkan. Dan bersedekah atau membantu dalam keadaan sulit, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Siapa yang membantu kesulitan orang lain di dunia, memudahkannya, melapangkannya, ia akan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dijauhkan dari kesulitan, dimudahkan dari kesulitan nanti di yaumil qiyamah. Padahal kesulitan hari kiamat pasti kesulitan yang sangat-sangat berat. Untuk itu luar biasa. Ini banyak ya sahabat-sahabat kita, insya Allah selalu ingin membantu saudaranya di kala sulit maupun di kala lapang. Tapi keutamaan Nabi SAW berikan kepada mereka yang tetap memberi bantuan meskipun dalam keadaan sulit, seperti dalam pandemi atau dampak dari pandemi COVID-19 ini, insya Allah. Insya Allah kita masuk dalam orang-orang demikian ya Ustaz. Nah kemudian Ustaz, jika kita lihat berita tadi, kita teringat dengan kisah sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq yang memang mendermakan seluruh hartanya di jalan Allah. Bahkan ini sempat membuat sahabat yang lain iri. Bagaimana kita selengkapnya Ustaz? Ya, subhanallah, ini luar biasa. Layak Abu Bakar mendapatkan urutan kedua masuk surga setelah baginda Nabi SAW. Di surat Al-Waqiah ayat yang ke-10. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka yang lebih dahulu berbuat baik, bahkan memberikan segalanya untuk kebaikan, mereka pula yang lebih dahulu akan dipanggil masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saat dalam majelis Nabi SAW meminta pada para sahabatnya, siapa yang mau berderma,
maka beberapa sahabat datang. Pertama kali yang datang adalah sahabat Utsman bin Affan. Ia berikan 1/4 hartanya. Kemudian setelah itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Ia berikan setengah harta seluruhnya untuk Nabi. Terakhir kali Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar sampai di pintu rumah Nabi, Umar radhiyallahu anhu melihat dari kejauhan. Dalam hatinya ia katakan, mudah-mudahan Abu Bakar tidak seperti aku, memberikan lebih sedikit dari aku. Berharap demikian, karena Umar ingin berlomba-lomba dengan sahabatnya. Dan berlomba dalam kebaikan boleh. Namun ternyata betapa terkejutnya sahabat Umar manakala melihat Abu Bakar memberikan seluruh hartanya dan ia katakan, "Lau kana hadza las asbaqtu." Kalau ini maka aku tidak akan dapat mengungguli sahabatku Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Aisyah datang. Dan kemudian saat itu sudah ada ayahanda dari Abu Bakar, yaitu berarti kakek dari Aisyah. Dia datang dan bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana ayahmu?" Padahal sudah tidak ada harta di rumahnya. Tapi Aisyah mengatakan, "Alhamdulillah, ayahku menyiapkan bekal aku yang banyak." Karena saat itu kakeknya atau ayahanda dari Abu Bakar adalah buta, maka diserahkan beberapa kepingan. Tapi bukan kepingan emas, bukan kepingan dinar atau kepingan harta. Tapi kepingan batu-batu yang ketika disentuh oleh kakeknya, maka menganggap betul Abu Bakar sudah menyiapkan bekal untuk keluarganya. Padahal semuanya diserahkan kepada Nabi. Dan itulah kenapa Abu Bakar orang kedua setelah Nabi yang disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ustaz, kita beralih ke informasi lainnya.